Pernah nggak kita sebagai orang tua belajar atau mencari ilmu tentang orang tua yang zolim kepada anaknya? Saya memang mungkin belum tahu definisi komplit ya, baik dari sisi agama ataupun mungkin sisi psikologi tentang orang tua yang zolim kepada anaknya. Tapi dari saya pribadi, orang tua yang zolim kepada anaknya adalah orang tua yang selalu menyakiti hati anaknya, orang tua yang selalu mendoakan keburukan buat anak-anaknya. Bagaimana dia menyakiti anaknya, perasaan anaknya, yaitu dengan cara membandingkan anaknya dia dengan anak orang lain. Kita sendiri waktu kecil itu nggak suka dibanding-bandingin dengan anak tetangga atau anak saudara. Saya pribadi ya dulu waktu zaman lebaran, waktu masih kecil itu paling males ketemu orang, apalagi saudara. Karena apa? Nanti dibandingkan gitu loh. Kamu ranking berapa? Kamu ranking berapa? Kamu ranking berapa gitu. Jadi stoplah, udah cukup di kita tentang membandingkan anak dengan anak kita dengan anak orang lain. Kita aja nggak suka, jangan sampai kita lanjutkan ke anak kita, putus mata rantai itu. Bayangin ketika mungkin kita bandingin anak kita dengan anak orang lain, seandainya anak kita bandingin kita dengan orang tua temennya. Ini pak, ini mah, itu kok papa mamahnya teman saya udah bisa belikan HP bagus, papa mama teman saya sudah bisa membelikan ini, papa mama teman saya selalu memberikan ini. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Sama halnya ketika kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Kalau memang ada kekurangan, diskusikan dengan anak. Siapa tahu memang kita yang belum menjadi support system yang bagus buat anak kita gitu. Dia minatnya apa, dia inginnya gimana, dia maunya apa. Diskusikan, dan kita ketika menjelaskan kepada anak itu jangan cuma kejelekannya, maksudnya membandingkan itu loh anak tetangga itu, tapi dikasih penjelasan bahwa kalau kamu seperti ini terus, kamu besarnya akan kesusahan, kamu besarnya akan kurang mandiri, nggak bisa mandiri. Jadi makanya ayah, ibu, atau papa mama memberikan kamu seperti ini, dikasih penjelasan, jangan cuma memberikan kejelekannya aja gitu. Kita kasih motivasi, kita kasih penyemangat. Jadi, dan yang kedua adalah apa? Kita jangan sampai menyakiti hatinya dengan mendoakan yang buruk. Jadi lo bahasa di kitanya, siapa tahu diijabah oleh Allah. Coba ketika anak mungkin lagi malas disuruh, kamu malas betul disuruh-suruh, malas betul disuruh orang tua, kamu bakal hidup susah. Nauzubillah min dzalik ya. Kita kasih misalnya, kamu itu harus langsung bergerak supaya kamu itu belajar disiplin dari sekarang. Mama doakan, papa doakan, atau bapak doakan, ibu doakan kamu jadi orang sukses nanti, kamu jadi orang alim, kamu jadi orang yang namanya sukses dunia akhirat, kamu jadi orang yang berhasil. Dengan kalimat itu, anak juga merasa tenang ya, semarahnya orang tua karena udah diberikan doa yang terbaik. Dan Allahu alam ya, siapa tahu Allah mengijabah waktu ketika kita marah dengan perkataan yang bagus. Kalau saya ingat ya, intermezzo sebentar tentang, mungkin beberapa orang udah tahu tentang Syekh Sudes ya, yang Imam Masjidil Haram. Seingat saya pernah nonton di video YouTube-nya bahwa beliau pun ketika dimarahi orang tuanya, ibunya itu bilang, semoga kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Dan Allahu alam, sekarang kejadian beneran, karena doa ibu, doa orang tua itu insya Allah ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seringnya kita mendengar mencap anak durhaka, tapi kita sering lupa bahwa ada juga orang tua yang zolim kepada anaknya. Dan jangan sampai kita menjadi orang tua yang zolim kepada anak kita. Kita pernah jadi anak-anak, jadi kita tahu mana yang kita nggak suka, mana yang kita butuhkan buat anak kita, mana yang kita bisa berikan yang terbaik buat anak kita. Nggak harus tentang materi, tapi tentang ilmu, kedisiplinan, tentang agama, tentang perlindungan diri mereka. Jadi jangan sampai kita termasuk sebagai orang tua yang zolim kepada anaknya. Kita harus bisa menjadi orang tua yang baik buat anak kita, orang tua yang selalu memberikan kalimat positif buat anak kita, orang tua yang selalu mendoakan yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai kita mendoakan keburukan, kejelekan buat anak kita, dan itu akan diijabah oleh Allah dan akan menjadi penyesalan buat kita sebagai orang tua di masa mendatang. Semoga video saya ini bermanfaat buat saya pribadi ataupun buat teman-teman yang sedang nonton, dan menjadikan pengingat bahwa kita adalah sebagai orang tua yang harus bijak kepada anak-anak kita,
kita bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita, dan anak-anak kita kedepannya menjadi orang yang alim secara agama, berhasil secara dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jadi ingat ya, bukan cuma anak yang durhaka, tapi ada juga orang tua yang zolim kepada anaknya.